Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joni Toreo Lingga Josti Rahman. Saya dari perwakilan KKN Winsus Karyo tahun 2022 yang bertugas pada Desa Sungai Anak Kamal, yang sekarang ini bertepatan juga hadirnya bintang tamu dengan Bapak Kepala Desa, Bapak Mas Towi SPD. Baik, wawancara pada hari ini akan dilaksanakan tentang kita mempertanyakan bagaimana tentang hal-hal desa atau lebih secara umumnya yang kita kenal dengan kearifan lokal yang ada di Desa Sungai Kamal ini. Baik Pak, saya akan mempertanyakan Pak, setelah sekian lamanya kami perjalanan waktu KKN yang ada di sini sekitar hampir kurang lebih terhitung 2 bulan Pak. Ya. Kita kalau melihat secara kearifan lokal, melihat pada rumah-rumah, kenapa rumah-rumah di sini itu rata-rata rumah-rumah panggung Pak? Mungkin itu dulu Pak. Oke, siap. Baik, terima kasih. Sebenarnya kaitannya dengan kearifan lokal, ya ciri khas rumah di sini, kenapa harus panggung, itu sebenarnya juga ada sejarahnya. Nah, kalau kita tanya dengan para orang dulu, ya, nenek moyang kita dulu, itu sebenarnya lebih tinggi dari keadaan sekarang sebenarnya. Baik. Kalau dulu ada yang 1 meter lebih. Nah, kenapa itu? Pertama memang ciri khas. Kalau zaman dulu kan ini sebenarnya hutan rimba. Sebelum ini dibuka, dekat-dekat semuanya ini hutan. Berarti kayak lebih tepat kayak hutan gambut gitu kan? Iya, hutan gambut yang memang kayu alamnya itu masih besar-besar sekali. Nah, kenapa harus dibuat tinggi? Itu ada antisipasinya. Pertama untuk biar keselamatan lah, jadi keselamatan hama-hama buas, binatang buas yang di sana. Nah, sampailah hari ini. Kalau hari ini memang beberapa rumah masih memakai ciri khas itu. Yang kedua itu untuk kaitannya biar tidak terkena banjir. Nah, karena kalau sempat rumah yang dibikin di warga Sungai Kamal ini rendah kayak rumah-rumah batu yang ada di daratan, ketika banjir besar, dulu sering banjir besar ya, sehingga memang jalan tuh penuh, rumah-rumah juga banyak yang dimasukin air. Itu untuk antisipasinya ke sana. Selain dari binatang buas juga banjir gitu loh. Yang selanjutnya juga itu kaitannya dengan kebersihan di bawah rumah. Nah, kenapa? Kalau kita bisa lihat karena di sekeliling rumah rata-rata ada tanaman-tanaman, ada karet dan segala macamnya. Ketika musim gugur, otomatis kan daun-daunnya itu turun. Nah, kalau posisi rumah rendah, mau membersihkan rumah itu susah. Nah, makanya orang-orang dulu itu menjaga kebersihannya saya pikir juga sangat luar biasa sekali. Kalau tingginya kurang lebih 1 meter ataupun bahkan 1,5 meter, untuk membersihkan di kolongan itu enak banget gitu. Oh begitu. Iya, itu seperti itulah kira-kira. Oke, jadi gini rekan-rekan semua, bahwasanya tanda daripada ciri khas dari rumah panggung ini terlihat daripada komoditas daripada penduduk di sini Pak ya. Iya, benar sekali. Terlihat seperti ada yang penanaman karet dan segala macam. Takutnya dengan adanya kebersihan atau apa itu kan juga menjadi suatu landasan Pak ya. Dan juga kan karena ini sebelumnya adalah sebagai hutan gambut, takutnya ada hewan buas dan lain-lain, makanya dibuat rumah itu semakin tinggi, bukan semakin tinggi sih. Jadi kayak menjadi sebuah keamanan Pak ya dari rumah itu sendiri. Kayak jadi melihat daripada ciri khas dari rumah ini sebelumnya Pak, kita juga melihat nih Pak, setiap kita ada acara-acara yasinan, ada acara-acara besar dan untuk mengundang sebagian beberapa desa atau beberapa RT yang ada di sini, kenapa kebanyakan rumah ada di Desa Sungai Anak Kamal ini Pak memiliki ruang-ruang besar seperti ruang tamu yang besar, teras yang cukup beberapa orang dan lain-lain. Mungkin kira-kira kenapa itu? Nah, ini juga ciri khas juga karena kebetulan ya, ini kebetulan warga kita, masyarakat kita itu semuanya Jawa. Nah, kebiasaan juga dari dulu-dulu kalau namanya orang Jawa itu lebih mengutamakan rumah yang besar daripada barang-barang yang ada di dalamnya. Walaupun di dalam rumahnya itu nggak ada kulkas, nggak ada TV, tapi mereka mengutamakan ruangan rumah atau membuat rumahnya itu besar sekali. Itu pertama alasannya. Ketika di sini kan umumnya ada wirid yasin kaum ibu-ibu, ada kenduri, bermacam-macam kegiatan-kegiatan keagamaan yang memang diselenggarakan oleh setiap individu atau setiap kakak. Kayak kaum ibu-ibu yasinan itu hampir setiap minggu sekali, begitu juga bapak-bapaknya. Nah, diakomodir juga dari jumlah keluarganya yang besar ketika ada acara. Kalau
rumahnya kecil, otomatis bahasa kami ini sempit sekali gitu loh. Sehingga ketika ada pesta atau acara dari keluarga-keluarga ngumpul, kalau rumahnya kecil, otomatis kasihan gitu. Iya, iya. Makanya kalau umumnya masyarakat Desa Wana Kamal ini ya bisa sampai lihat lah ya, rata-rata ya udah memadai lah, rumahnya besar-besar. Karena apa? Karena memang keluarganya juga banyak. Oh, baik. Nah itu sehingga untuk ngumpul keluarga mereka ketika ada acara itu agak leluasa lah. Nah itu sebenarnya. Memang luar biasa berarti para penduduk sini, Pak. Jadi dengan penjelasan Bapak tadi kan memang terlihat bagaimana dari penduduk Jawa tadi ya, Iya. untuk menjaga kekeluargaan. Kekeluargaannya. Masya Allah. Jadi kan gini Pak, terlihat daripada kita mengatasnamakan kekeluargaan, kebersamaan, otomatis ini kan gotong royong itu juga perlu diperhatikan, dan ataupun bagaimana dari pendapat Bapak sehingga kenapa di setiap hari ya setiap minggu lah di desa ini selalu adanya kegiatan gotong royong itu Pak. Iya. Nah kaitannya dengan gotong royong sebenarnya ini kan hasil juga jerih payah dari para leluhur kita dulu. Nah adat istiadat, kebiasaan, bahkan kami sampai hari ini tetap masih menjunjung tinggi gotong royong tersebut. Karena apa? Karena namanya hidup di perdesaan, di desa, ketika tidak ada kekompakan, kegotong royongan itu akan susah ya, susah dalam artian kesinambungan kita sesama masyarakat itu nanti pasti akan berbeda ketika adanya gotong royong ini nanti tidak diadakan. Nah, bisa kalian lihat fasilitas kayak jalan, dulunya kami sebelum menjadi desa sendiri juga banyak swadaya. Nah sebenarnya swadaya masyarakat inilah yang disebut juga dengan gotong royongan. Makanya kami juga sepakat dengan para tokoh-tokoh pemuka masyarakat bahwa gotong royong ini tetap harus kita kembangkan sampai ke anak cucu kita. Kita bisa bayangkan nanti ketika memang orang sudah tidak lagi mau bergotong royong, sementara siapa yang mau diandalin kalau bukan dari kita itu. Yang kedua, gotong royong itu kan punya filosofi, artinya walaupun pengerjaan itu hanya ya makan waktu 2 jam atau 1 jam lebih, tapi di sana bukan masalah hasil pekerjaannya sih, tapi bagaimana menyatukan temu ramah kita, ya terus menjaga kebersihan kita, terus di samping setelah selesai gotong royong atau istirahat kita bisa ketemu dengan sesama, bisa ngobrol lain. Sebenarnya juga itu yang dimanfaatkan oleh para orang-orang kita dulu, sehingga sampai sekarang itu memang harus dikuatkan lah gotong royongnya untuk menyatukan kekuatan jalinan batin ke sesama masyarakat yang ada di desa. Iya, itu seperti itu. Jadi lantas dari tanggapan dari aparatur desa itu sendiri tentang adanya gotong royong ini seperti apa? Kalau kami pemerintahan desa selalu menggaungkan bahwa kita harus jaga ini semuanya gitu loh. Nah tanggapan kita sangat baik karena ini adalah bagi saya satu dasar kekuatan untuk membangun suatu tempat itu memang harus ada swadaya atau gotong royongan itu. Ya kita tahu bahwa gotong royong ini sangat-sangat penting. Bisa kita gambarkan ketika memang ada suatu bencana atau musibah. Nah ketika orang udah nggak mau andil ke gotong royongan, siapa yang mau ngerjain gitu loh. Nah sementara kita hidup di satu lingkungan, ketika tidak ada gotong royong, saya pikir itu kurang baik sekali, sehingga nanti bisa menjaga jarak antara satu sama yang lainnya. Nah gotong royong ini kan juga tidak harus dipaksakan, tidak juga menjadi wajib bagi kita, tapi ya diwajibkan sebenarnya. Tidak menjadi wajib tapi diwajibkan dalam artian biar kita sama-sama ketika ada sesuatu hal yang perlu kita gerakkan ya bersama masyarakat atau lingkungan masyarakat sendiri itu bisa dilaksanakan. Itulah gunanya gotong royong ketika juga ada musibah-musibah yang tidak diinginkan. Nah, misalnya ada orang sakit atau apa, biasanya kita juga ada gotong royong, baik itu finansial ataupun lain hal sebagainya, tapi bentuknya itu tidak ada imbalan ya, tidak ada imbalan. Nah, sama halnya ketika pembersihan parit-parit, selokan-selokan atau nebas-nebas lingkungan yang memang itu tidak ada dibayar, ya tidak dibayar, tetapi itu sebenarnya sih kembali kepada kita bahwa gotong royong itu kita jadikan sebagai ibadah untuk kita semua ini. Walaupun memang setiap aparatur pemerintahan desa di wilayah desa masing-masing
itu kami wajibkan setiap minggu sekali itu untuk bergotong royong mengajak warganya untuk membersihkan lingkungan. Itu kayaknya udah program wajib kita pemerintahan desa dari sekarang sampai dari dulu juga sampai sekarang gitu. Iya. Kaitannya sama gotong royong. Jadi dapat juga jadi kan Pak, kalau misalkan kita jadikan tidak mentiadakan atau tidak melaksanakan gotong royong ini kan berarti kan membuat kesenjangan daripada antara kita sama masalah. Oke, baik. Jadi kalau misalkan kita lihat lagi daripada gotong royong ini Pak, kalau dari pendapat Bapak sendiri, apa yang kira-kira menjadi suatu kearifan lokal atau menjadi suatu wadah, tadi juga bisa disebut sebagai tradisi dan hal lain-lain yang kita bisa dapat sebenar-benarnya dari gotong royong ini Pak? Oke, siap. Nah, dari gotong royong yang memang sudah menjadi adat kebiasaan warga Desa Suenak Kamal ini, banyak banget pengaruh yang memang didapat oleh bagi pelaku ataupun yang membantu ya, atau baik yang dibantu gitu. Nah, bisa kita gambarkan kaitannya sama misalnya ada musibah angin kuat sehingga rumah warga itu condong karena kan tongkatnya itu terlalu tinggi. Kadang kalau anginnya kuat kan bisa lepas dari batu ya atau tongkatnya. Itu beberapa juga kejadian sehingga itu kan butuh orang ramai. Nah, orang ramai ketika gotong royong nggak ada, semuanya duit, sementara kita belum tahu yang punya persoalan atau musibah ini punya uang apa enggak. Nah, kalau gotong royong itu tidak ditanamkan di desa ini, ya siapa yang bantu mereka itu? Ya akan ngiri sekali ketika memang budaya gotong royong yang memang udah dicetuskan oleh para leluhur kita itu dihilangkan gitu. Makanya saya sangat sepakat, pokoknya yang namanya gotong royong itu harus diteruskan sampai ke anak cucu kita nanti. Berarti itu harapan Bapak. Iya. Dengan adanya gotong royong ini kita kan bisa mendapat kebersamaan. Iya, benar sekali. Perkuat dengan dari kekeluargaan itu sendiri. Iya. Ya banyak hal-hal manfaat-manfaat dari gotong royong. Saya gambarkan misalnya masjid kita yang ada. Nah, kalau dikalkulasi dananya kalau untuk membayar orang-orang yang kerja itu kan sangat luar biasa. Alhamdulillah beberapa masjid, tempat-tempat ibadah, terus jalan-jalan yang memang harusnya itu juga dibangun menggunakan dana ya, karena memang masih kuat di gotong royongnya, kita bisa berjalan sendiri tanpa harus ada dananya gitu. Nah, sebenarnya banyak hal kaitannya dengan kegotong royongan bisa kita lihat ketika apa-apa hal yang ada di Desa Suenak Kamal ini masih mengacu ke gotong royongan lah. Itu dulu pernah saya ceritakan juga, kalau masyarakat kita sebenarnya dari dulu itu untuk melatih para generasi mudanya itu kalau misalnya mau membersihkan lahan perkebunan karet, misalnya pas hujan mereka nggak kerja, kita misalnya ada 10 orang berkelompok, 10 orang yang ada nanti secara rutin nanti bergiliran. Kalau hari ini kita nebas punya si A 10 orang, itu nggak didapat gajinya, cuma nanti di fasilitas mungkin makan siang aja. Besok giliran tempat siapa lagi, gitu loh. Itu memang dari kecil saya juga udah dilatih ke sana gitu. Biasa berarti. Iya, benar. Jadi memang dari membantu banget. Membantu dengan nilai apa? Dari ajaran orang tua dan leluhur juga. Iya, benar. Iya. Cuman kan gini Pak, untuk mungkin menjadi pertanyaan terakhir Pak. Teknologi semakin berkembang dan semakin maju. Terlintas daripada itu, gotong royong itu juga akan berdampak ada di positif dan negatifnya. Benar. Jadi apakah kira-kira untuk ke depan dengan adanya kemajuan teknologi ini, kita melihat daripada teknologi komunikasinya, teknologi bantuan daripada seperti musik dan segala macam, kira-kira gotong royong ini untuk ke depannya akan tetap terjaga atau makin terbias Pak? Dalam artian terbias itu ya sudah mulai berkurang lah, itu bagaimana? Ini yang jelas ini kaitannya tindak lanjut ya ataupun kesinambungan kaitannya gotong royong. Nah, sebenarnya ini juga bahasa kita ya sesuatu hal yang menjadi tantangan ke depan ketika memang hari ini seluruh orang-orang tua masyarakat kita ya sebenarnya harus lebih menggaungkan gotong royong itu sendiri. Memang ke depan ketika itu tidak dibentengi dengan ya para tokoh-tokoh agama, terus tokoh-tokoh masyarakat, orang-orang tua yang memang harus selalu mensosialisasikan gotong royong, ini akan berkurang ya. Pasti akan nilai gotong royong ini akan berkurang ketika nanti
para generasi mudanya juga tidak terlalu dilibatkan. Makanya ini juga menjadi tantangan berat kita, pemerintahan desa. Kitanya menjaga masyarakat, apalagi sekarang ini dengan teknologi yang sangat sudah luar biasa, kondisi jalan yang tidak sama lagi. Nah, terus lagi kaitannya dengan mindset masyarakat yang hari ini ya, yang hari ini juga luar biasa sekali. Itu pasti akan berdampak. Nah, itu yang menjadi PR kita ke depan, bagaimana mengantisipasi para generasi muda yang ada saat ini untuk kembali lagi mengenang para sejarah, karena kita tahu bahwa orang yang mengenang sejarah itu sebenarnya orang yang sangat bersejarah sekali gitu loh. Ya, artinya sejarah yang tidak baik itu sebenarnya harus kita pertahankan apapun. Makanya kita butuh support dari segala pihak, tidak hanya pemerintahan desa, tapi seluruh masyarakat desa Sunah Kamal ya, beserta tokoh-tokoh masyarakat ataupun dalam pengajian dan segala macam. Nah, makanya itu sebenarnya harus dibunyikan di sana bahwa gotong royong ini tidak akan bisa terjalin ketika memang tidak saling komunikasi dengan baik. Nah, harapan saya sih ketika memang ini sebenarnya juga kita lihat dari beberapa daerah, bahkan keluhan dari teman-teman ya, bahwa di mana-mana ini juga udah hampir mau hilang kegotong royongannya, apalagi ini kalau di kota-kota itu kayak udah nggak ada lagi. Yang ada gotong royong ini pasti kan ada di desa. Nah, kita kepinginnya di desa itu tetap terjalinkan, walaupun bagaimanapun ya, yang jelas kita harus minta dukungan penuh lah dari para tokoh-tokoh yang ada di desa ini untuk menjaga regenerasi ke depan. Akan pentingnya selain gotong royong itu memang ibadah, tapi bagaimana bekerja sama dalam lingkungan itu bisa terus terjaga, itu aja sih. Luar biasa sekali. Oke, mungkin ada yang pengen Bapak sampaikan pesan terakhir untuk kami sebagai dari KKN Yesus Riau tahun 2022 ini, dan mungkin juga harapannya bagaimana dengan apa yang terlintas yang saya tanyakan lagi tadi, dan bagaimana untuk tanggapan dan kedepannya untuk desa Sunah Kamal ini. Oke. Nah, harapan kami selaku Kepala Desa Sunah Kamal, pertama ini juga mewakili dari seluruh masyarakat desa yang ada, terkhusus untuk KKN Winsuska Pekanbaru. Ini mahasiswa yang sangat luar biasa sekali. Nah, pada dasarnya kami punya desa, dan memang untuk mengembangkan amanah desa, membangun desa itu perlu sinergisitas ke seluruh lini, baik dari tingkatan desa, kabupaten, provinsi, dan pusat. Nah, harapan saya sih ini terkhusus bagi para mahasiswa, walaupun memang ini bukan tumpah darah, tapi minimal kami butuh bantuan, masukan, saran, walaupun sampai nanti udah kerja di posisi masing-masing. Setelah dari sini tentunya pengalaman-pengalaman yang baik yang bisa diterapkan di mana nanti kalian berada, silakan diterapkan. Dan sesuatu hal mungkin kami membuka seluas-luasnya ya, pemerintahan desa ini, ketika nanti sampai udah tamat di perkuliahan ataupun hari ini ada program atau kegiatan yang bisa disondingkan di desa, silakan kami beri masukan dan saran, karena kami juga butuh masukan-masukan yang dari lain mungkin dari desa-desa mana atau dari kabupaten mana yang memang bisa diterapkan di desa kami ini gitu. Itu mungkin harapan untuk adik-adik KKN yang ada. Selanjutnya juga menjadilah diri sendiri. Nah, itu yang paling terpenting. Artinya hari ini kita bisa lihat bahwa beban kita para sarjana itu sebenarnya punya beban yang sangat luar biasa sekali. Nah, maksud kita ke depan bagaimana para sarjana yang ada di Indonesia, khususnya untuk di Riau ya, karena kami posisinya di Riau, itu nanti bisa berkarya, berinovasi. Artinya bukan kita tamat kuliah atau tamatnya setelah tamat baru mencari kerja, tapi ke depan bagaimana kita para sarjana itu berpikir bahwa kita juga harus menciptakan lapangan kerja. Nah, itu sebenarnya yang menjadi keinginan kita bersama sih, sehingga memang ketika para sarjana pulang kampung ke desa atau kembali lagi ke desa,
sebenarnya desa itu kaya gitu loh, sebenarnya kaya banget dengan sumber daya alam yang memang harus dikelola, tapi itu keterbatasan dari berbagai hal ya, kaitannya sama wawasan, pengetahuan. Nah harapan kita para generasi muda itu harus jeli ke depan bagaimana kaitannya membantu pembangunan di suatu wilayah di desa itu dengan antusias lah ke depannya, karena tanpa kerjasama terus masukan-masukan dari pihak lain ya akan seperti itu juga. Itu harapan besar kita. Nah, para sarjana yang ada sinergisitas dimanapun, desa manapun, yang penting silaturahmi kita itu tetap terjalin. Itu harapan kita ke depannya. Luar biasa sekali. Ya, jadi bisa saya simpulkan semuanya, bisa saya rangkum bahwasanya memang dari ciri khas dan kearifan lokal dan gotong royong ini berbasis daripada nilai keluhuran atau ibaratnya pendidikan dari orang tua sebelum. Maka bagaimana kita bisa menjaga gotong royong ini adalah bagaimana dengan kesadaran diri kita masing-masing, bagaimana kita juga bisa mengeratkan kembali arti kekeluargaan, arti kebersamaan, karena dengan adanya gotong royong maka kita bisa kenal satu sama lain. Mungkin itu bisa saja Pak yang saya tanyakan Pak. Ya. Sangat terima kasih. Mungkin itu topik kuliah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.